Carlos Gino, AutomotiveZone.com. Tentunya harapan dari kami orang tua ingin selalu David bisa berprestasi dan memang itu adalah keinginan juga dari David, dan kami sangat bangga dengan prestasi yang dia dapatkan baru-baru ini di Asia Max Challenge 2015 round pertama, dan kami harapkan David bisa di balapan-balapan berikut di musim balap tahun ini juga bisa lebih berprestasi. Tapi tentunya tidak melupakan juga sekolahnya, karena gimana pun juga sekolah, dia masih remaja, masih umur 15 tahun, dan sekolah masih merupakan satu hal yang penting untuk dia, dan saya harapkan dia juga bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Ya, saya rasa zaman sekarang ini itu banyak sekali peer pressure ya di kalangan remaja, dan saya lebih menyarankan orang tua yang memang ingin anaknya juga atau anaknya yang juga ingin terlibat di otomotif gitu ya, dunia otomotif, saya rasa orang tua sebaiknya juga mendukung, karena peer pressure saat ini di kalangan remaja itu sangat tinggi. Lebih baik mereka diterjunkan di dunia otomotif yang memang kita tahu arahannya, daripada pada akhirnya nanti mereka akan jatuh di hal-hal yang mungkin kita nanti akan menyesal di kemudian hari, negatif. Contohnya misalnya apakah itu narkoba, apakah itu seks bebas dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau di otomotif kita udah sangat tahu bahwa ini akan mendukung mereka di masa depan, karena terutama di balap yang sekarang ini David lakukan ya, itu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, karena contohnya David itu harus di kelas senior ini, David dilatih untuk bisa berpikir secara matang, secara cepat, dan secara lebih strategis gitu dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kalau sudah balapan itu berarti sekian detik itu dia udah harus tahu apa yang dia ingin lakukan. Nah, itu yang kedepannya untuk masa depan dia itu sangat berarti gitu ya. Dan selain daripada juga dia mendapatkan juga teman-teman dari berbagai bangsa, dan itu juga merupakan sesuatu yang positif untuk mungkin nanti masa depannya dia apakah nanti akan berbisnis atau dia bekerja ya, jadi itu membentuk suatu jaringan bisnis nanti ke depannya, dan itu juga merupakan suatu saya bilang suatu investasi lah untuk orang tua ya, karena nantinya untuk perkembangan dia ke depannya itu akan lebih baik dibanding kalau misalnya kita menahan dia, tidak memperbolehkan dia untuk mengikuti apa yang menjadi hobi dia di otomotif. Dengan prestasi yang dia dapetin, saya cuma berharap dia selalu ingat bahwa prestasi yang dia dapatkan itu adalah dari Tuhan, dan itu bukan karena kehebatan dia yang dia mendapatkan prestasi ini, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan talenta kepada dia, dan dia harus gunakan itu sebaik-baiknya, bukan untuk kesombongan dia, tapi untuk benar-benar dia menjadi humble, menjadi orang yang benar-benar patut kepada dan mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan dia, dan benar-benar dia implementasikan dalam kehidupan dia. Itu sih harapan saya untuk dia. Jadi dia tidak menjadi sombong, tapi benar-benar menjadi anak yang benar-benar patuh kepada orang tua, kepada siapapun orang yang lebih tua, dan juga terutama kepada Tuhan gitu. Yeah, David make a big progress since last year when he is winning in the junior RMC and second in the AMC, and
Okay, walking about his physical since last year until now is is a big improve. He's start to get consistent. Cardio at the moment good. Strength is was already good, but is even become better, especially now since he's go to senior. The senior is even more weight, more power. So at the moment also we focus a little bit more again on cardio and strength. And he's doing very good with the first race. He win in the seniors, and the second race he became second in the AMC. So I think as a coach you can be very proud on somebody who can achieve this. Yeah, the automotive zone is almost on many events in Motorsports Indonesia present, and I must say during their presidency with pictures, with text, with all kind of everything around documentary. Yeah, it looks quite professional, and I think it's very good for Indonesia to have and bring the motorsports in general up. Very, very, very good item to put the motorsports in general up, to put the karting, the formula, the motorcycling, all kind of motorsports event, which is always a good presented. Aku sedikit bahasa. Sedikit bahasa. If the people speak slow, aku mengerti. Yeah, a little bit. Automotivezone.com update terus. Kami ucapkan terima kasih, tepatnya saya ucapkan terima kasih kepada automotivezone.com. Tentu saja saya salut kepada automotivezone.com yang selalu mensupport balapan-balapan Indonesia, tidak hanya roda 2, roda 4, tapi juga keseluruhannya. Bahkan kali ini automotivezone.com sudah hadir di dunia karting Indonesia, di mana seluruh teman-teman karting Indonesia sendiri sudah sangat puas dengan apa yang Automotive Zone berikan untuk kemajuan dunia karting Indonesia. Jujur sebagai race commentator, saya ada mengakui di mana go-kart sendiri ataupun juga karting di Indonesia cukup banyak sekali dinamika warna-warninya di sana. Di mana untuk seorang David Julianus Tanala yang saat ini kita sedang lakukan press conference-nya, di mana cukup luar biasa sekali. Saya mengenal David dari usianya 10 tahun, mengenal Om Andre dan juga Tante Reita dari saat David berusia 10 tahun. Saya juga yang mengusulkan juga waktu Humbus Kart Series dengan nama-nama yang diberikan seat secara khusus untuk mengikuti balapan di tepatnya di sirkuit Subang, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Dan tidak menyangka bahwa perkembangan seorang David sudah sangat maju dan juga sangat pesat sekali. Itulah yang saya suka dari dunia karting di Indonesia, di mana mereka tidak mau menyerah, tidak pernah puas, dan juga selalu melakukan improve mereka. Mereka selalu konsisten untuk bisa menjadi yang terbaik, dan terbaik. Itulah yang dibuktikan oleh seorang David Julianus Tanala. Dia berhasil mengukirkan yang terbaik prestasinya di tahun 2014 kemarin, menjadi juara RMC Junior 2014 dan juga menjadi juara kedua secara overall di nasional sendiri. Itulah yang membuat seorang David kali ini juga tidak salah dia langsung terbang menuju ke kelas senior, kelas yang lebih tinggi, bisa dibilang adalah kelasnya para raja untuk seluruh pembalap-pembalap terjago di go-kart. Dengan mendapatkan bobot tambahan 30 kilo di go-kartnya, tapi tidak membuat seorang David patah semangat. Itu dibuktikan dengan saya sering sekali mendapatkan informasi dan masukan dari personal trainer daripada seorang David, yaitu Mr. Dennis, di mana beliau mengatakan bahwa perkembangan David yang sangat pesat membuat David tidak pernah takut dengan apapun yang ada di depannya. Walaupun bobot yang harus ditambahkan di go-kartnya, memastikan seorang David bahwa terus dan terus. Itu dibuktikan dengan 2015 di awal tahun kemarin, Invitational Race. Di bulan Januari, David mendapatkan prestasi terbaik pertama. Memang 3 terbaik adalah pembalap Indonesia, yaitu David, Julio Prost, dan juga Silvano Christian. Tapi sebagai seorang rookie, ini adalah salah satu yang mungkin hampir tidak pernah terjadi rookie langsung naik ke podium paling tinggi. Itu dibuktikan oleh seorang David bahwa tidak salah bahwa Nisra Motorsport memilih dirinya dan juga
memasukkan dirinya dalam satu tim bersama Nisra Motorsport untuk bisa bergabung dengan tim ini. Dan pada minggu lalu 14-15 Maret kemarin, first round ataupun juga seri perdana 2015 Asia Max Challenge bergulir tepatnya di Malaysia. Bisa konsisten menjaga kebugaran fisiknya sebelum hari H tersebut. Dia selalu berkonsultasi dengan baik dengan personal trainernya Mr. Dennis Van Rey, dan itu membuktikan bahwa David ingin maju dan juga maju dan tidak pernah puas. Dia tidak pernah puas dengan posisinya sebagai pembalap yang selalu berada di belakang, dan itu dibuktikan dia konsisten saat mulai daripada practice, hit 1, hit 2, pre-final, dia selalu berada di urutan 3 besar. Tapi mungkin memang sayang terkendala masalah di saluran bahan bakarnya, membuat dirinya harus terlempar dari standing point pertama, harus terlempar berada pada urutan ke-7, yang membuat seorang David akhirnya harus berjuang perlahan tapi pasti bisa finish di urutan yang kedua setelah drive-thru penalti harus dilakukan oleh seorang pembalap yaitu Eric, yang membuat David akhirnya memastikan dirinya berada di urutan kedua. Cukup luar biasa sekali, dimana kita tahu di Asia Max Challenge kemarin 23 driver ataupun juga 23 pembalap-pembalap Indonesia hadir di Asia Max Challenge, dimana tidak hanya di kelas senior tapi juga di junior, di D2, lalu juga ada di Micromax dan juga kadet, mereka juga hadir di sana. Ini membuktikan bahwa talenta-talenta terbaik pembalap-pembalap Indonesia tidak kalah dengan pembalap-pembalap lainnya, baik itu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan juga yang lainnya. Ini membuktikan bahwa pembalap Indonesia mereka mau berkembang dan juga tidak pernah mau kalah begitu saja. Mungkin banyak yang mengatakan pembalap-pembalap akan menjadi yang terbaik hanya sebagai pembalap tuan rumah ataupun juga pembalap dengan jago kandang. Tapi Indonesia membuktikan bahwa mereka tidak hanya jago kandang. Dibuktikan dengan seorang David menjadi juara di Invitational Race 2015 kemarin. Dibuktikan dengan seorang Ananda Julio Frost menjadi juara pertama di seri perdana Asia Max Challenge kemarin. Dan di belakangnya runner-up-nya adalah seorang pembalap asli Maluku, adalah David Juliano Sitanala. Oleh karena itu, terus maju otomotif Indonesia, terus maju dunia karting Indonesia. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa puas, karena kepuasan tersebut akan menjadi bumerang tersendiri bagi pembalap-pembalap, bagi Anda sendiri, pembalap-pembalap Indonesia. Karena kalau Anda sudah puas, maka Anda tidak pernah lagi mau belajar dari siapapun yang memberikan masukan pada Anda. Baik itu kadet, Micromax Junior, Senior, dan juga DD2, dan juga kelas-kelas yang lainnya. Maju terus otomotif Indonesia, maju terus karting Indonesia. Jangan lupa terus saksikan di YouTube Automotive Zone Channel untuk seluruh liputan automotivezone.com, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Automotivezone.com, update terus. Halo David. Halo Om Riki. Apa kabar nih? Baik. Ya, David, Ya. kita tahu kan nih, David nih udah berumur yang cukup matang nih Ya. untuk seorang David. Sedangkan dari tahun 2000 berapa itu saat kamu 10 tahun? 2010 ya? 2010 ya? 2010. Kamu pertama kali kenal dunia go-kart Iya. saat itu, David. Tapi sebelum kita masuk ke dunia go-kart, David ini sehari-hari seperti apa sih? Hari David kayak gimana? David seperti tetep lah, David kayak orang biasa lah. Iya. Masih sekolah. Emang sekolah itu nomor satu kalau kata mama. Sekolah di mana nih kalau kita? Sekolah di Springfield International School, Cibubur. Oke, Cibubur ya? Cibubur. Oke, siap, siap. Dan paling kegiatan sehari-harinya ya Senin sampai Kamis ya paling fitness. Fitnessnya ya, karena kita nggak boleh tinggalin fitnessnya. Fitnessnya sama si Dennis Van Rey itu. Dan itu setiap jam 4 ya, jam 4 sore. Kalau Jumatnya ya, karena pasti kan bosen tuh seminggu itu tuh. Di Jumatnya paling kita jalan-jalan sama teman, entah sama teman-teman go-kart atau sama teman-teman sekolah. Yang pasti jalan-jalan lah kita ke mall, buat refreshing juga lah. Hobi dari seorang David apa sih? Hobinya itu balapan. Balapan. Oke. Selain itu ada dengar musik kan? Suka Ada nonton dengar TV musik. kan? Nonton film Nonton kan? film, dengar musik ada, nonton film iya, masak juga iya. Hobi masak juga dari papa ya, papa kan juga suka masak tuh. Jadi dari kecil udah dikasih tahu cara masak ini kayak gini. Jadi ya oke lah. Akhirnya jadi suka juga ke masak, tapi lebih suka ke balapnya. Karena yang menarik perhatian aku nih, stylishnya David saat buka helm atau buka sehari-harinya David nih, Nah. dia udah kayak apa ya? Udah kayak artis Hollywood nih, artis-artis R&B nih. Jadi kayak begitu dari atas ke bawah tuh. Hip hop ya. Hip hop gitu sih. Apa memang David
apa sih yang David sukain gitu dengan style seperti itu? Enggak. Apakah itu jati diri David sebenarnya? Sebenarnya gini, iya jati diri juga mungkin iya kali ya mungkin ya. Dan kayak gini nih bukan karena memang pengen bergaya kayak gini, tapi kita juga kalau misalnya Om Ricky ke Ambon, banyak yang lebih parah Om Ricky. Oke. Kayak misalnya dia orang Ambon tuh gini, ada quotes orang Ambon yang bilang biar seng makang yang penting gaya. Oh. Jadi itu artinya Makan yang iya, penting gaya. iya. Jadi yang penting biar gue lapar juga, gue nggak punya makan, gue nggak punya apa-apa. Yang penting gaya nomor satu. Tapi emang quotesnya emang agak nggak begitu ini ya. Cuman itu yang quotes banyak orang Ambon pakai ya, karena jadi makanya kalau Om Ricky lihat ada sedikit persamaan orang Ambon sama orang-orang yang Black American gitu, yang berkulit hitam. Dan jadi ya itulah akhirnya aku juga, karena mungkin kulit aku agak putih tapi jiwa aku sebenarnya jiwa Ambon banget gitu. Bukan ini kan, tapi bukannya seng makan mati, makan seng mati. Ah itu bukan. Itu lucu-lucuan dong itu. Nggak apa-apa. David, Ya. awal kali kenal go-kart, aku kenal kamu 2010. Iya. 2010 nih, David pertama kali tahu go-kart dan juga pengen, papa, mama, aku pengen dong cobain balapan mobil KT misalnya. Iya, iya, Kayak iya. kamu kan belum tahu Iya, iya, mobil iya. apa gitu. Awalnya gimana sih? Ngasih tahu kamu tentang itu, atau kamu yang sebenarnya udah dengar sebelumnya tentang go-kart dan pengen balapan? Ya sebenarnya jadi gini, waktu dari kecil itu emang udah tertarik banget sama yang namanya roda 4 ya. Dan dari umur 2 tahunan itu, karena dulu kan belum 2 tahun, masih kecil banget ya, jadi suka dibeliin ini matchbox gitu kayak Hot Wheels gitu. Nah, berawal dari itu Hot Wheels, habis itu ulang tahun, inget banget aku ulang tahun ke-5 waktu itu dibeliin papa mobil Jeep tapi elektrik yang pakai dicas itu. Oke. Nah, mulai dari situ suka tuh bawa, bergaya banget, udah bangga banget sama mobil itu, bawa akhirnya sampai tambah gede bisa bawa go-kart, maksudnya bisa nyoba. Nah itu nyoba di speedy karting, di tempat rental. Nah pas lagi nyoba udah sering nyoba, habis itu ketemu sama Pak Buni Minang, bapaknya Perdana Minang, iya Dana. Terus Bapak Buni bilang, kamu udah lama main di sini? Udah, saya bilang. Terus kalau kamu kayak gini, kalau misalnya kamu tertarik, kamu ke Sentul aja, soalnya Om lihat dari cara bawa kamu udah nggak pantas main di sini, pantasnya main di Sentul gitu. Terus akhirnya ya udah, minggu depannya langsung coba ke Sentul, terus habis itu ketemu sama Om Iwan Semut Ireng. Nah ketemu sama Om Iwan itu mulai deh tuh ada namanya Humpus Car Series 2011 itu, akhirnya coba main selama setahun dan akhirnya menjadi juara 2 Humpus, runner up Humpus waktu itu di tahun 2011. Akhirnya berkembang sampai sekarang. David, kita tahu nih, mungkin banyak yang belum tahu tentang seorang David. David itu juga adalah driver yang cukup smart gitu. Yeah. Dan David tadi mengatakan kalau David juga sekolah. Nah, go-kart ini sebenarnya kan hobi David. Gitu. Betul. Nah, seandainya ada nggak sih cerita yang unik, cerita yang menarik yang perlu kita ketahui nih tentang seorang David untuk meyakinkan orang tua kalau mama, papa, aku pengen tetap hobi aku di go-kart tetap jalan dan prestasi juga harus jalan. Tapi pernah nggak orang tua menyatakan, David stop ini ya, prestasi nomor 1? Ceritain dong sedikit dong. Ada nggak sih cerita kayak gitu? Ada. Ya? Itu waktu itu tahun 2012. Waktu itu masih balap di Micromax. Oke, Masih kecil kan. Iya. Waktu itu mulai biasalah anak-anak SMP kelas 2 tuh waktu itu masih mulai suka belaga so tau kan. Nah akhirnya mulai terlalu fokus ke balap, akhirnya nilai di sekolah jadi menurun. Terus aku pikir menurun tuh biasa aja kan. Terus papa aku lihat, sekarang konsekuensinya dulu gini, kalau misalnya nilai turun di sekolah, balapannya setahun. Oh sampai segitunya papa? Itu konsekuensinya dulu. Boleh balap tapi nilainya harus bagus gitu. Nah habis itu udah pada waktu itu pas terima rapot semester 1, itu bukan kenaikan kelas semester 1, nilainya pas papa lihat itu nilainya jelek kan, banyak yang ada 4 yang merah. 4 merah? Waduh. Nah itu lumayan. Aku pikir biasa aja dong, dia nggak bakal nyetopin kalau gitu. Terus dia bilang kalau nilai kamu kayak gini, masih kayak gini, kamu stop balap. Terus akhirnya waktu itu sempet vakum 2 bulan tuh nggak balap. 2 bulan? 2 bulan, jadi itu udah kelewat
satu seri RMC ya kalau nggak salah. Itu 2 bulan sampai nilainya naik lagi. Aku tunjukin bapak nilai udah naik semua, akhirnya dia bilang oke, boleh balap lagi. Nah, akhirnya oke, balap lagi. Karena waktu itu benar-benar yang stop, yang nggak latihan sama sekali, nggak balap juga apalagi nggak gitu. Jadi emang kayak benar-benar biasa aja, udah nggak ada go-kart lagi. Tapi habis itu pas nilainya bagus lagi ya continue lagi go-kart lagi. Dan semenjak saat itu ada klik langsung. Oh iya, nilai nggak boleh jelek. Nilai nggak boleh jelek. Jadi harus balance, tapi kalau bisa prestasi di sekolah nomor 1. Itu dia. Oke, David. Nah, kalau kamu masuk dunia go-kart 2010, kamu serius ini 2012. Kira-kira menurut seorang David, neighborhood-nya di go-kart ini seperti apa sih gitu? Oke, neighborhood di go-kart tuh sebenarnya balapan kalau menurut saya pribadi, aku pribadi itu balapan di tahun-tahun sebelumnya, kayak tahun-tahun 2011, 2012, 2013 itu masih jauh lebih seru daripada balapan di tahun 2015 sekarang. Karena ya kita Om Riki juga tahu sendiri kan, banyak pembalap yang udah nggak balap lagi di go-kart dan akhirnya balapannya jadi sepi. Terus manajemen go-kartnya, manajemen balapan, panitia balapan juga kacau balau semua udah. Jadi akhirnya orang juga pada malas buat balapan di Indonesia, dan kita balap di Indonesia udah kayak latihan yang ada piala, yang dapat piala gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang wow di balapan Indonesia. Jadi emang agak sedikit kasihan juga sih buat pembalap Indonesia yang belum go internasional ya. Dan ya gitu sih. Kalau masukan dari seorang David nih untuk memajukan dunia go-kart nih seperti apa sih? Untuk memajukan ya gini, cuman satu sebenarnya problemnya di Indonesia nih, sirkuit kita punya, kalau sirkuit Sentul itu sirkuit yang bagus ya. Kalau kita compare sama Sepang, Sentul itu sirkuit jauh yang lebih bagus, karena banyak orang banyak yang bilang Sentul itu, orang jago di Sentul pasti jago di track-track lain juga, dan memang itu benar ya. Itu dari segi track, dan dari segi bangunan-bangunan dan segala macam kayak grandstand apa pit. Sentul memang yang paling bagus dari track-track biasa yang pernah aku kunjungin. Kayak di Sepang aja itu cuman kayak tanah kosong gitu di aspal dan dikasih tenda untuk pit-pitnya. Kalau di sana kan di Sentul kan kita punya bangunan yang benar-benar bangunan yang kokoh. Jadi ya emang dari infrastruktur Sentul juga udah bagus banget. Jadi sebenarnya yang perlu dibenahi cuman panitia balapannya aja, kayak COC atau segala macam lah pokoknya yang ada di balapan go-kart itu lebih strict lah sama rule yang ada. Dan jadi mereka jadi COC itu yang kayak yang benar, bukan COC yang cuman mimpin balapannya bagus mau enggak mereka biasa aja, enggak, jangan kayak gitu. Jadi karena itu juga salah satu yang bikin pembalap Indonesia banyak yang stop go-kart karena malesnya itu kan, malas buat ikut balapan di Indonesia. Jadi ya gitulah. Oke, cukup untuk series ini. Kayak ini series banget. Series banget ya, santai aja. Dulu, slow. Sekarang kita lebih santai lagi dengan menurut David, persahabatan yang David bina juga di dunia go-kartnya seperti apa nih? Ada nggak sih cerita lucu di saat persahabatan dengan teman-teman ini? Jadi gini, Presley Martono. Oke, Wonder Boy. Pertama aku kenalan sama dia, tahu kenapa? Kenapa gimana? Jadi gini, aku waktu itu lagi latihan, terus aku nyerempet dia kan. Tahu sendiri Presley itu kan orangnya yang rada rada sombong juga, dibilang sombong iya, dibilang pokoknya macam-macam yang gitu-gitu deh. Terus waktu itu aku nyerempet dia, terus mungkin dia kesel kali ya, terus ya kayak pokoknya biasa lah Presley itu. Terus udah abis latihan, aku minta maaf kan, aku datengin ke dia, aku minta maaf. Terus dia kayak kaget gitu kan, kok tumben ada pembalap minta maaf ke dia gitu, cuma nyerempet pas latihan. Terus akhirnya ya udah tuh, mulai dari situ mulai Presley kaget, mulai deket. Akhirnya sampai sekarang kita jadi temenan. Sama Nabil. Oh, sama Nabil Tasuhud. Nah, Super Nabil. Iya, kita bertiga itu udah klop banget. Akhirnya kita bikin namanya Marsihud. Marsihud tuh apa tuh? Martono, Sitanal, Tasuhud. Oh, itu jadi kumpulan. Jadi itu cuma kita bertiga doang. Nah, itulah. Jadi kalau di Sentul tuh best friend aku ya 2 orang itu. Nabil sama Presley. Siap. Boleh. Oke, kalian bersahabat dan kalian pernah juga ada di kelas junior bersama-sama. Betul. Saat kalian pakai helm, ada nggak sih kepikiran untuk, wah depan gua Nabil nih, kalau gua overtaking ntar dia marah. Itu ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Ada nggak sih perjanjian di antara kalian bertiga? Nah, justru yang anehnya gini, kita balapan, kalau misalnya kita ketemu Nabil nih, walaupun lagi seseriusnya apapun ini, kalau misalnya ketemu Nabil atau Presley terus kita overtake gitu, kalau kita overtake kan kadang-kadang mereka kaget apa?
kita bukannya kita malah ketawa. Kayak misalnya aku overtake Om Riki gitu, Om Riki misalnya tes dia, aku overtake, terus Om Riki agak kaget. Aku yang di dalam helm aku ketawa karena aku ketawain teman aku sendiri, aku bully gitu loh gitu ya. Jadi ya nggak ada sih sampai marah-marah kalau ini, cuman kita lebih ke have fun-nya aja sih kalau ini. Walaupun kita pakai helm kita tetap bersaing ya, cuman kan kita beda tim semua, jadi cuman ya tetap aja yang namanya teman juga masih ya pasti rasa temennya, rasa bercandanya walaupun pakai helm juga tetap ada itu gitu. Kalau faktor apa ya, kayak faktor yang tidak menyenangkan bagi seorang David saat sampai sejauh ini di dunia go-kart tuh apa sih? Apakah di saat persaingan di lintasan atau juga ada faktor lain di luar sana yang membuat seorang David pernah kayak nggak suka banget, kayak sedih banget dengan posisi ini, itu ada nggak sih? Kalau waktu masih kecil iya, karena waktu kecil tuh sampai nangis-nangis. Zaman 2011-2012 itu karena masih kecil ya, jadi masih belum punya apa ya, hatinya belum terlalu besar, belum. Karena kan orang kalau kalah itu kan harus punya hati yang besar ya kan, buat menerima kekalahan. Nah waktu kecil itu belum ada, jadi dulu sampai nangis-nangis, sampai pernah udah ke satu tiba-tiba bannya lepas, pernah waktu diumpus dulu, itu nyesek banget kan. Jadi ya waktu kecil sih dulu banyak banget yang kisah-kisah kayak gitu. Tapi kalau sekarang aku udah mulai sadar, udah bisa maintain. Jadi mau menang ya kita seneng, tapi kalau kalah ya nggak apa-apa, jangan harus belajar lagi. Justru iya jadi pembelajaran buat seri selanjutnya, buat balapan kedepannya gitu. David, kita tahu saat kamu naik di senior 2015 kamu udah pecah telur langsung dengan juara 1. Tapi kita harapkan semuanya David itu nggak langsung bangga puas. Bangga boleh lah. Nah, bangga boleh lah. Terus juga minggu lalu juga kamu posisi kedua. Iya. Bisa dibilang 23 pegokart Indonesia, bahkan hampir seluruh pegokart Indonesia selalu menyuarakan prestasi terbaik. Betul. Tapi kok menurut dan pandangan David, faktor pemerintahnya mana ya? Terus juga ada nggak sih ucapan terima kasih dari pemerintah kepada pembalap-pembalap pegokart Indonesia? Iya. Ada nggak sih? Kalau dari kamu apa buat pemerintah Indonesia gitu? Nah ini memang agak kurang sih ya bantuan dari pemerintah. Bukan kurang, nggak ada sebenarnya nggak ada. Karena gini, itu udah ada dua kali kejadian. Aku sendiri yang ngalamin. Waktu itu sebelum ke Valencia, waktu itu mewakilin Indonesia di balapan dunia di Valencia, Spain. Aku, Silvano, Sena sama Om Amir Mahfud waktu itu kita datengin ke Menpora ya. Kita datengin Menpora terus dengan maksudnya waktu itu minta sponsor. Karena kita kan mewakilin Indonesia kan di kancah dunia, dan itu seluruh dunia balapan itu, dan masa sih kita mewakilin Indonesia nggak ada sponsor, nggak ada dukungannya. Akhirnya kita datang ke sana, terus tujuan kita meminta uang kan, minta sponsor lah. Tapi kita cuma dapat bantuan doa dari Menpora. Tapi ya nggak apa-apa lah, habis itu kita usaha sendiri. Itu balapannya udah clear, udah enak, orang berjalan dengan lancar lah, nggak ada masalah. Kedua kali itu terjadi di Ambon, waktu aku bikin pawai keliling kota Ambon. Nah di pawai itu aku juga ketemu gubernur kan, sama gubernur bilang ini aset Maluku, dia bilang gitu, aset Maluku dan patut dibanggakan lah. Terus karena jarang orang Maluku yang bisa nyampe ke Asia ataupun dunia gitu kan. Kalau dulu ada kayak, tapi itu dulu banget, kayak petinju Elias Pikal, gitu-gitu. Roni Patinasarane di bola. Kalau dulu banyak, sekarang udah mulai kurang kan. Kurangnya kenapa ya? Karena itu bantuan dari pemerintah daerah juga nggak ada. Dan gubernur bilang katanya mau jadiin saya duta pariwisata Maluku. Tapi ya papa waktu itu bilang sama aku, kalau gubernur ngomong kayak gitu, iyain aja, karena omongan gubernur ini nggak selamanya serius, maksudnya nggak bisa dipegang gitu, nggak bisa dipegang omongannya. Dan akhirnya cuma oke aja lah, akhirnya oke aja, dan ya udah gitu aja. Nah untungnya sekarang ada
kita lagi ngerahin sponsor ke Wonderful Kementerian Pariwisata Indonesia. Dan kebetulan yang megang budgeting itu temennya Papa juga, orang Ambon juga. Dan mereka dulu sponsorin Andra kan. Sementara sekarang Andra udah kawin, udah nikah, dan stop dari formula. Akhirnya mereka mencari lagi di bidang otomotif yang bibit yang masih unggul. Nah, aku sain proposal ke sana, dan kalau misalnya jadi nanti misalnya APBN-nya udah seimbangnya, udah konsisten, mereka mau rencana mau sponsorin aku, tapi itu masih mungkin ya, belum confirm ya, masih proses. Ya semoga aja sih disponsorin. Siap. Gak terasa udah banyak banget nih waktu kita bersama dengan David. David, satu lagi nih sebelum kita akan mengakhiri wawancara eksklusif di Automotive Zone channel ini. Sedikit pribadi sih David. Kita lihat you have a good looking, you have a good career, and also you have a good style. My question is like this. Do you have a girlfriend? Girlfriend? Nah itu. Bagaimana dengan masalah percintaan seorang David? Dia ketawa itu. Kacau. Oke, tadi kita serius, sekarang udah bener-bener gak serius ya? Oke. Pacar nggak ada, belum ada. Oke. Dulu ada, cuman udah nggak lagi. Cari yang lebih mending lah, yang lebih bagus. Acara balikan nggak deh kayaknya. Acara balikan nggak? Nggak. Kriteria seorang David, terus target terdekat mau dapetin pacar. Gini aja, kayak balapan aja. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita udah misalnya balapan yang kemarin ini seri 1 misalnya kurang bagus, otomatis kita mau seri 2-nya untuk lebih bagus lagi kan. Nah, kita cari yang lebih bagus lagi nanti, yang lebih bagus, lebih baik, pokoknya hampir sempurna lah. Tapi emang agak susah sih, cuma ada satu kok, nanti kita omongin nanti di belakang kamera. Oke. Kita langsung akhiri bersama-sama aja. Aku rasa David udah tahu, automotivezone.com update terus. Oke, siap. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Automotivezone.com. Tahan dulu. Oh, gimana? 1, 2, 3. Automotivezone.com update terus. Iya.